Jadi kalau saya dibalik ke pertanyaan 8% mungkin atau enggak, mungkin, tapi melihat kondisi sekarang kayaknya cukup berat. Berat. Ya, kenapa tadi? Karena misalnya speedometernya udah mentok nih. Berarti kita butuh misalnya engine of growth yang baru. Betul. Nah, apakah engine of growth yang selama ini berjalan itu udah cukup? Jawabannya berarti enggak. Karena kan tadi nggak pernah Betul. melebihi dari 5%. So, Betul. dibutuhkan misalnya hal-hal baru yang tidak hanya menambah pertumbuhan ekonomi, tapi juga menghasilkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Urgent itu satu mungkin yang sangat krusial ya. Gimana caranya? Saya cukup concern dengan isu ketenaga kerjaan sekarang. Jadi upaya dari pemerintah satu memastikan sektor-sektor perekonomiannya masih bisa tumbuh dan meng-create banyak jobs, nggak hanya jobs tapi good jobs. Pekerjaan yang mampu memberikan upah yang layak sehingga tadi anaknya bisa sekolah mendapatkan kehidupan yang layak. Ini lewat jalur apa? Satu mungkin lewat jalur manufacturing ya. Jadi pemerintah tetap harus mengencourage, membuka peluang bagi banyak pelaku usaha untuk berkembang lebih besar. Sekarang kita udah jor-joran nih nambahin banyak kapital. Pemerintah bangunlah Koperasi Merah Putih, ada MBG, dulu zamannya Pak Jokowi ada infrastruktur, ya kan? High capital, ya, butuh dana yang banyak gitu. Cuma kalau tadi kata Mas Farid, kenapa dengan sekian banyaknya spending yang terjadi malah pertumbuhan kita belum nambah nih? Berarti ada sisi lain yang juga perlu ditingkatkan lebih banyak. Dua tadi ada labor sama teknologi. Labor isunya mungkin kita belum produktif. Jadi kenapa misalnya sekarang orang prefer untuk invest di Vietnam, di Thailand, negara tetangga kita karena in terms of productivity-nya lebih tinggi. Duit yang sama itu atau waktu yang sama diberikan ke mereka hasilnya lebih banyak. Siapa yang nggak senang kan? Betul. Pengusaha pasti senang kalau dia ngasih duit sebesar 1 miliar, hasilnya lebih banyak di Vietnam ketimbang di Indonesia gitu. So ini yang menjadi kunci gimana caranya economic growth itu juga tertranslasikan ke dalam economic development, masyarakatnya semakin produktif. Indonesia punya keinginan yang kuat menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Asumsinya ekonomi Indonesia tahun 2045 menjadi negara dengan ekonomi negara berpenghasilan tinggi. Kalau dengan periode sekarang 2026 kira-kira penghasilan 14.000 sampai 20.000 US dollar per kapita. Tetapi apakah betul tahun 2045 akan berhasil menjadi Indonesia Emas? Salah satu inisiatif yang paling penting dan menjadi milestone yang sangat diharapkan adalah keinginan Prabowo tahun 2029 minimal pertumbuhan ekonomi kita 8%. Apakah keinginan Indonesia menjadi Indonesia Emas dengan milestone utama, lompatan utamanya menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi 8%, kira-kira sama seperti yang dilakukan oleh Vietnam. Tentu ini akan menyisakan banyak pertanyaan dan bahkan banyak yang menggugat dari perspektif ekonomi. Hadir di tengah-tengah saya ada Mas Jahen Fahrul Rizky, ekonom senior, peneliti senior dari LPM UI, teman saya. Apa kabar Mas Jahen? Baik. Baik. Akhirnya Mas atau Pak nih? Mas saja. Mas Farid ya. Karena udah lama gak ketemu. Iya, sudah lama gak ketemu. Dan podcast ini sarana yang sangat bagus untuk silaturahmi. Betul. Sambil membahas persoalan yang mudah-mudahan ada kontribusinya. Ya. Allah. Paling tidak kita menghibur masyarakat lah dengan bahan konten yang berat, tapi sebagai hiburan, kira-kira gitu. Sebelum itu Mas Jahen, kepada penonton masuk akal, program ini kita namakan sebagai Pasarnomics. Tetapi kita akan membahas tren yang ada di pasar dari perspektif economics gitu ya, tetapi dengan perspektif yang masuk akal. Ya. Bagi teman-teman kalian yang menonton media masuk akal, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tapi pertanyaan saya, apakah kalian yakin bahwasannya yang pertama, Indonesia bisa menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi 8% sebelum 2029. Dan yang kedua, apakah Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas, artinya negara maju berpenghasilan tinggi ya di atas 20.000 US dollar pada tahun 2045 ya, pendapatan per kapita. Beri komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan konten
masuk akal, konten pasar nomik bersama saya Farid Subhan. Mas Jahen, Mantap nih. ya, apa sebenarnya dari dibalik dengan angka 8% ini? Kita mengenal ya, semenjak Indonesia ini punya persoalan yang saya rasa ini sebagai suatu stagnasi gitu ya. Meskipun kita selalu membanggakan pertumbuhan ekonomi kita itu rata-rata 5% ya, sejak zamannya Pak SBY sampai sekarang itu rata-rata 5% ya. Jadi kira-kira kita ini negara 5% gitu ya. Cuma 5% itu kita ini masih negara yang menengah ke atas dan cenderung turun ke bawah. Artinya kita itu negara yang pertumbuhan ekonominya stabil, tapi kalau begini-begini aja berarti stabil miskin. Nggak kemana-mana, stabil miskin. Artinya pertumbuhan 8% itu ya harus dicapai. Ya, kalau kita belajar ilmu ekonomi kayaknya sulit gitu ya. Tapi kalau kita sebagai pelaku pasar, saya merasa sebenarnya nggak sulit kok. Sebenarnya nggak sulit kok. Bagaimana Mas Jahen? Oke, jadi terima kasih nih Mas Farid, setelah sekian lama nggak ketemu ya, Ya. bisa ngomong di sini. Jadi mungkin dua hal ya, Ya, kalau ya. ditanya soal kita pengen tumbuh lebih tinggi, siapa yang nggak mau? Ya. Ya kan? Tapi gimana caranya? Karena sekarang tadi Mas Farid cerita bahwa kenapa sih pertumbuhan kita tuh dalam mungkin 10-15 tahun terakhir tuh stagnan di 5%. Jadi kalau saya pakai ilustrasi speedometer mobil itu udah limitnya 220-an gitu. Kalau mau dinaikin apa yang harus dilakukan? Engine-nya ditambah. Betul. Ya kan, jadi mobil misalnya cc-nya di awal 1000 misalnya ditambah ke 1500, 2000 biar speednya bisa semakin tinggi. Nah, berarti kan pertanyaannya untuk bisa tumbuh lebih tinggi ketimbang 5%, kita butuh engine yang lebih besar. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita dikompos, pertumbuhan ekonomi kita itu kebanyakan ditopang oleh konsumsi masyarakat ya, 5%. Terus juga investasi mungkin sekitar 20-an%. Pertumbuhan government spending 10, sisanya trade. Nah, untuk kondisi sekarang kira-kira untuk mencapai pertumbuhan 8% kayaknya mungkin, tapi dengan banyak prasyarat. Betul. Jadi apapun di dunia ini mungkin ya. Cuma butuh misalnya effort yang semakin tinggi, apakah misalnya existing investasi yang dilakukan pemerintah itu bisa menghasilkan productivity yang semakin tinggi. Orang semakin produktif, gajinya semakin tinggi, bisa konsumsi lebih besar. Jadi kalau saya dibalik ke pertanyaan 8% mungkin atau enggak, mungkin, tapi melihat kondisi sekarang kayaknya cukup berat. Ya, kenapa tadi? Karena misalnya speedometernya udah mentok nih. Berarti kita butuh misalnya engine of growth yang baru. Betul. Nah, apakah engine of growth yang selama ini berjalan itu udah cukup? Jawabannya berarti enggak. Karena kan tadi enggak pernah melebihi dari 5%. So, dibutuhkan misalnya hal-hal baru yang tidak hanya menambah pertumbuhan ekonomi, tapi juga menghasilkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Nah, saya mungkin melihat selama ini, atau kita lihat misalnya di Q2 2026 kemarin ya. 5,29 ya. Tadi kalau Mas Farid lihat kan yang paling besar penopangnya apa? Investasi private sekitar 6%, tapi yang paling signifikan itu pemerintah. Betul. Government spending itu naik sampai double digit gitu. Betul. Nah, kita mungkin akan ingin melihat dua hal ini tertranslasikan ke dalam kemampuan daya beli masyarakat yang semakin tinggi. Jadi kalau misalnya pemerintah bikin kebijakan Kopdes, MBG, itu kan high capital. Betul. Tapi kita pengen itu tertranslasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang semakin produktif. Karena ketika ekonominya produktif, maka pastilah quality of life-nya menjadi semakin baik, bisa konsumsi dan masyarakat menjadi sangat happy. Jadi itu mungkin hal-hal yang menjadi tantangan kali ya untuk bisa mencapai tumbuh lebih tinggi biar tahun 2045 semua orang merasakan kaya sebelum tua. Kayak sebelum tua ya. Meskipun ada yang bilang kan orang nggak perlu harus kaya itu nggak harus. Tapi kan dalam konteks ekonomi ya kita selalu bilang orang itu harus makin sejahtera. Betul. Dan makin kaya gitu ya dalam konteks ekonomi ya. Kita tidak sedang membahas agama. Kalau ngomong agama katanya makin miskin makin cepat masuk surga malahan. Karena nggak ada yang harus dihisap. Ya kan, kita dalam konteks bernegara nggak bisa dong ngomong begitu, nggak bisa begitu ya. Dan kita sudah puluhan tahun, mungkin udah 25 tahunan gitu ya dengan pertumbuhan 5% ini, driver utamanya adalah konsumsi. Betul. Gitu ya.
Dan sebenarnya kalau kita criticize, kalau dari sisi konsumsi berarti tidak ada intervensi apapun dari pemerintah. Kan kita ini kira-kira kontribusi konsumsi sekitar 56% ya. Nggak ada apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks intervensi kebijakan ekonomi ataupun dorongan yang lain untuk meningkatkan pertumbuhan. Ya kira-kira kita ini sudah tumbuh sekitar 3% gitu ya, 3-4% gitu ya kira-kira ya. Artinya ya nggak banyak, dan yang lain kan autopilot. Ekspor impor kita ya autopilot, kebutuhan perut, kebutuhan konsumsi masyarakat pasti akan melakukan itu ya. Pengeluaran pemerintah juga diambil dari pajak. Duit masyarakat juga. Betul. Misalnya nggak ada pemerintah juga sebenarnya juga. Artinya negara kita dengan pertumbuhan 5% itu sebenarnya ya sudah givennya di angka 5%, nggak ngapa-ngapain pun gitu ya itu. Sehingga sebenarnya harus ada upaya khusus bagaimana mendongkrak gitu ya. Kalau government spending kan tergantung sebenarnya pendapatan pajak gitu ya. Kalau bicara ngutang sekali lagi juga kembali dari juga semakin mahal kembali pada pemerintah dapat duit berapa banyak. Kalau nggak bisa dapat duit banyak ya nggak akan bisa ngutang banyak gitu ya. Nah sehingga kuncinya sebenarnya adalah bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat ya. Meskipun kalau orang ekonom ditranslasikannya ke dalam investasi sama net ekspor gitu ya. Jadi kalau mau disambung ke situ ya, ada isu economic growth tadi pertumbuhan 8% sama ada isu economic development. Jadi yang kita inginkan adalah apakah growth itu translate into development dalam segala hal. Jadi contoh, dalam ini saya kalau agak teknis dikit nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Agak teori biar sambil kita belajar gitu. Iya betul. Jadi kalau dalam pertumbuhan ekonomi kan ada dua faktor utama, capital labor accumulation. Betul. Dan ada productivity, teknologi productivity. Betul. Sekarang kita udah jor-joran nih nambahin banyak kapital. Pemerintah bangunlah Koperasi Merah Putih, ada MBG dulu zamannya Pak Jokowi, ada infrastruktur, ya kan? High capital, ya, butuh dana yang banyak gitu. Cuma kalau tadi kata Mas Farid, kenapa dengan sekian banyaknya spending yang terjadi malah pertumbuhan kita belum nambah nih? Berarti ada sisi lain yang juga perlu ditingkatkan lebih banyak. Dua tadi ada labor sama teknologi. Labor isunya mungkin kita belum produktif. Jadi kenapa misalnya sekarang orang prefer untuk invest di Vietnam, di Thailand, negara tetangga kita, karena in terms of productivity-nya lebih tinggi. Duit yang sama itu atau waktu yang sama diberikan ke mereka, hasilnya lebih banyak. Siapa yang nggak senang kan? Betul. Pengusaha pasti senang kalau dia ngasih duit sebesar 1 miliar, hasilnya lebih banyak di Vietnam ketimbang di Indonesia gitu. So ini yang menjadi kunci, gimana caranya economic growth itu juga tertranslasikan ke dalam economic development, masyarakatnya semakin produktif. Yang kedua ada unsur teknologi. Ya. Jadi apakah teknologi yang ada sekarang itu mampu meningkatkan kegiatan ekonomi, mampu meningkatkan nilai tambah dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya kalau kita lihat evaluasi dari segala kegiatan pemerintah sekarang, itu belum mengarah ke sana. Jadi masih fokusnya oke, kita berikan banyak dana spending pemerintah, kita bikinlah sekian banyak bangunan, koperasi, kita bikinlah program MBG, SPPG-nya banyak, tapi apakah itu sudah tertranslasikan ke dalam value added productivity dalam perekonomian? Nah kalau kami menjawab mengeksersis kayaknya belum, dan memang ini butuh waktu yang cukup panjang ya untuk bisa sampai ke arah sana. Terus juga yang paling panjang itu seberapa lama? Kita kan nggak tahan terlalu lama. Karena ada constraint ya. Politisi kan biasanya anekdotnya adalah they're looking for the next election. Betul. Jadi time frame-nya sangat pendek. Nah kalau saya melihat memang pemerintah kalau ingin fokus ke dalam perbaikan perekonomian itu perlu membagi ke dalam 3 horizon. Satu misalnya adalah horizon di jangka pendek. Mungkin yang kita bisa lihat kebijakan yang bisa jadi membantu adalah misalnya program-program infrastruktur. Ya, misalnya perumahan, like it or not, kalau targetnya adalah pertumbuhan ekonomi pasti akan tumbuh. Ini yang terjadi di negara seperti Cina. Ya kan Cina kan ada satu desa satu kota di tengah gurun, Gobi di Cina, dibikinlah kota gitu. Itu kan secara otomatis ada capital accumulation, ekonominya tumbuh. Tapi apakah pertumbuhannya berkualitas? Jawabannya belum tentu. Nah,
Terus di medium termnya memang kita butuh meningkatkan kualitas dari human capitalnya. Jadi 3-5 tahun semoga nih kan, walaupun kami di LPM juga selalu mengkritisi kebijakan MBG karena dianggap masih kurang tepat, tapi semoga aja terlihat dampak yang positif dari anak-anak yang mendapatkan program tersebut. Jadi mereka semakin lama belajarnya, bukan semakin lama ya, semakin paham, semakin mudah karena protein intake-nya bagus dan kualitasnya tapi semakin bagus. banyak makan biasanya ngantuk, Mas. Iya sih, biasanya seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya, karena kalau seperti itu berarti waste of alokasi dana. Iya. Dan jangka panjang mungkin tetap pemerintah perlu memastikan adanya perbaikan dari, kan Mas Farid juga dari pasar modal ya, bisnis climate-nya. Karena nggak cukup dengan kehadiran pemerintah semata. Kita butuh partisipasi dari private sector, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk sama-sama membantu ekonomi kita, untuk sama-sama berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian. Karena justru ekonomi yang paling besar itu akan dihasilkan oleh private sector. Iya, betul. Pemerintah terbatas, tadi kan Betul. Tax-nya terbatas. Betul. Kecuali semua mau dinaikin pajaknya. Enggak kan? Tapi di sisi yang lain mungkin ada private sector yang punya kemampuan, punya kapasitas, punya expertise yang bisa sama-sama membantu untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi tadi. Jadi itu, kita perlu menarasikan ataupun memastikan economic growth equivalent dengan economic development. Jangan sampai growth-nya tinggi tapi itu enggak tertransaksikan dengan masyarakat yang semakin sejahtera hidupnya. Nah itu yang sering banyak dikritik ya. Boleh, ya, mangga silakan. Ya, ini kopinya kopi hitam. Kopi dari Toraja ini. Nikmat sekali. Oh iya, keganti. Saya bukan penikmat kopi banget, tapi begitu tahu kopi ini jadi ketagihan saya. Oke. Iya. Mantap, enak kopinya. Ya. Jadi ada hal yang sering saya perhatikan banyak dikritik dari kebijakan Pak Prabowo gitu ya. Bahwasannya ketika Pak Prabowo ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi 8%, dua program utamanya adalah MBG dan Kopdes Merah Putih gitu ya. Itu dianggap tidak sesuai dengan tadi itu, mesin pertumbuhan ekonomi itu kan capital, labor, teknologi gitu ya. Apakah ini capital intensive itu berdampak kepada labor productivity gitu ya. Atau sebaliknya, sebenarnya kalau di industri, labor yang produktif harus disupport oleh capital yang benar untuk menghasilkan productivity yang lebih bagus gitu ya. Itu pun masih bisa di-challenge, sangat bisa. Bahkan semua orang men-challenge itu bahwasannya dua program itu belum tentu efektif gitu ya, mengarah ke sana gitu ya. Apalagi kalau bicara teknologi gitu ya. Nah, yang kedua, orang melihat begini. Ketika ada program MBG, itu mematikan bisnis kantin di sekolah. Which is itu UMKM gitu ya, yang selama ini dapat uang dari menjual makanan ke anak sekolah, kemudian menjadi hilang. Yang kedua juga warung-warung di sekitarnya yang selama ini jadi nggak berjualan karena mereka sudah makan di sekolah gitu ya. Nah itu jadi satu mesin produksi yang sekarang yang kemarin ada menjadi hilang. Gitu ya, gara-gara MBG. Kemudian MBG yang terima uang siapa? Itu akhirnya di-challenge. Gitu ya. Benar nggak ini memiliki dampak pertumbuhan ekonomi sementara ini sudah mati gitu ya. Artinya efektivitas di-challenge lagi gitu ya. Itu baru bicara dua hal. Kita belum bicara mesin pertumbuhan yang lain gitu ya. Yang tadi disampaikan kalau ekonomi itu mau tumbuh maka keterlibatan swasta itu harus dominan. Kenapa? Negara sebenarnya ya, saya beberapa konten ngomongin tentang banyak negara itu yang maju karena dana utang. Ya Amerika, Jepang, Korea, Singapura itu utangnya lebih tinggi daripada Indonesia. Nggak masalah. Kenapa? Dia bisa menghasilkan pajak lebih tinggi dari masyarakat dan bisa membayar hutangnya gitu ya. Kita yang jadi problem adalah tidak banyak mesin-mesin swasta ini yang mampu memberikan kontribusi yang besar supaya mesin government spending pemerintah kita sangat kuat gitu ya. Itu di-challenge lagi ini ya. Benar nggak pemerintah sekarang itu menghidupkan mesin swasta ini supaya memiliki produksi yang lebih tinggi? Ini banyak hal yang bisa kita diskusikan gitu ya. Belum yang ketiga yang sering diribut-ributkan sekarang antara kebijakan Menteri Keuangan Pak Purbaya dalam konteks fiskal
bisa nggak mentranslate keinginan Prabowo tumbuh 8%, karena ujung-ujungnya juga mentok duitnya kepake MBG dan kepake Ya. sama Koperasi Desa Merah Putih gitu ya. Ya. Belum lagi kita bicara monetary gitu ya. Jadi saya ingin mungkin yang pertama tadi, kita mulai dulu yang pertama dari sisi apakah kebijakan yang diambil ini sudah dalam hal sekarang ya untuk mengejar 8% ini sudah bisa menghidupkan mesin ini untuk tumbuh 8%. Kalau kita melihat ya, ini kan kebijakannya banyak baru membangun ya, bangun. Jadi tadi kata Mas Farid, koperasinya dibangun. Iya. Tapi gimana operasionalnya? Apakah benar nanti kan kalau kita bicara konsep PDB sederhana kan nilai tambah ya. Betul. Apakah dengan adanya koperasi nanti masyarakat di sekitar itu menghasilkan kegiatan yang producing new value added gitu. Kalau hanya mendistribusikan barang akan susah Kopdes. Kenapa? Karena Kopdes itu kita boleh nyebut merek ya. Boleh. Alfamart gitu boleh ya. Boleh nggak apa-apa. Jadi, ya yang penting maksudnya kan baik. Iya kan. Tapi kalau misalnya kita bahas retail misalnya, retail itu kan yang dibeli adalah supply chain-nya. Ya kan, supply chain yang mereka miliki sehingga harganya menjadi sangat-sangat efisien, sangat-sangat kompetitif gitu. Nah, apakah konsep dari Kopdes itu bisa men-challenge hal itu? Tapi jadi dilema karena kalau misalnya pemerintah juga men-challenge kehadiran swasta, kontraproduktif. Kita kan pengennya swasta punya peranan besar, pemerintah membuat regulasi yang membuat ekonominya bisa berjalan. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti stadion nih Mas Farid ya, yang punya stadion kan pemerintah nih ya, karena asumsinya semua dimiliki oleh negara, Undang-Undang 33 gitu ya, Pasal 33. Terus ada wasit, regulator harusnya adalah wasitnya adalah pemerintah, yang mengatur semuanya. Betul. Ada pemain dan penonton. Ya. Nah sekarang dengan kehadiran Kopdes MBG yang jadi pemain juga adalah pemerintah itu sendiri. Betul. Penonton hanyalah menjadi penonton. Jadi harusnya kan penonton yang juga berpartisipasi dalam kegiatan olahraganya ya. Kita malah menjadi penonton dari semua hal ini. Nah itu yang saya lihat bahwa existing policy sekarang satu mungkin belum tertranslasikan ke dalam hal-hal yang mampu meningkatkan produktivitas. Jadi belum mengadres apa yang saya sampaikan di awal. Sama yang kedua mendiscourage kehadiran swasta yang semakin tinggi. Tadi misalnya MBG itu malah membuat banyak kantin ataupun warung-warung di sekolah itu nggak jualan lagi. Akhirnya ada banyak warung penjual yang kehilangan pekerjaan yang nggak mampu menghidupi keluarganya. Ada banyak penjual di luar sekolah yang kalau kita survei, kita di LPM juga melaksanakan studi, banyak sekali tuh yang kehilangan pekerjaan mereka. Di tengah sekarang kita membutuhkan banyak sekali pekerjaan gitu. buat masyarakat. Jadi saya lebih melihat atau saya mungkin merasa bahwa ini good intention. Kita perlu apresiasi itu kan. Mengatasi masalah human capital itu penting ya. Mengatasi masalah gizi itu penting. Mengatasi masalah mobilisasi dari pangan, produk pertanian itu penting. Tapi apakah hal-hal ini bisa nanti membuat ekonominya menjadi tumbuh karena ada mesin-mesin pertumbuhan yang baru? Jawabannya mungkin kalau kita evaluasi dalam 1-2 tahun ini kayaknya belum ke sana. Gitu. Kita belum ke sana. Kalau kita mungkin berharap nanti Koperasi Merah Putihnya ada, tapi nanti bisa membuat para petani mampu meningkatkan kapasitas produksinya karena dapat benih yang bagus. Ya kan, jadi benih yang bagus dititipkan ataupun dijual di Koperasi Merah Putih agar nanti bisa dipakai petani. Kalau kualitas dari pertaniannya bagus, ada nilai tambah di situ, pertumbuhan akan tinggi. Atau channeling capital mobilization. Jadi para pelaku UMKM yang membutuhkan dana, dia bisa lewat jalur Koperasi Merah Putih. Nah, ini harapannya bisa ke arah sana. Jadi nggak hanya sekedar membangun, terus bikin training buat manajer Kopdes, tapi akhirnya ya menjadi proyek yang tidak memberikan manfaat yang cukup signifikan buat. Yang koperasi saya ingin komentar, tapi sebelum situ saya mau yang tadi terkait dengan MBG gitu ya. Saya pernah mendapatkan presentasi ya, dipresentasikan ke kita tentang konsep MBG yang biayanya jauh lebih murah. Jauh lebih murah dan jauh lebih efektif. Ya misalnya begini, bagaimana melibatkan warung-warung atau kantin sekolah dikasih standarisasi supaya mereka itu menghasilkan makanan dan
gizi yang standar sesuai dengan permintaan BGN misalnya Ya. gitu ya. Terus kemudian siswa yang membutuhkan saja yang dikasih voucher Betul. gitu ya. Dan itu menghemat anggaran sampai ya nggak perlu besar. Jadi MBG itu mungkin 20 triliun sudah cukup gitu ya. Sehingga ekonomi yang lain bisa jalan gitu ya. Ya. Dan saya yakin bahan presentasi itu, saya bukan siapa-siapa ya, saya dapat presentasi itu, wah keren ini konsepnya gitu ya. Dan pasti itu sudah nyampe juga ke sana Ya. gitu ya. Konsep itu pasti sudah sampai ke sana. Ya, tapi nggak diterima. Sehingga nggak salah gitu ya ketika para pengamat, para ahli gitu menilai ini bukan sekedar untuk tujuannya MBG tapi tujuannya proyek. Begitu belakangannya tahu ternyata korupsinya gila-gilaan Ini gitu ya. kayak good intention bad outcome. Bad outcome Karena gitu implementasinya ya. nggak benar. Iya, nggak benar. Dan ketika ini menjadi program utama presiden gitu ya, ya teman-teman yang main di situ dapat proyek gede, mumpung lah ini gitu ya, dapat rezeki nomplok. Apalagi kalau Tapi saya sepakat, Ya. kita di LPM juga punya studi ya, mencoba membantu. ini kajian dari perguruan tinggi juga ini. Jadi kita di LPM memang ada studi soal MBG, terus kita coba mikirkan gimana caranya financing MBG yang paling ideal. Tentunya dimulai dari struktur program itu sendiri. Betul. Jadi kita sepakat di kajian tersebut bahwa ini mungkin nggak perlu universal. Jadi nggak semua itu perlu mendapatkan. Karena mungkin untuk kelompok masyarakat yang orang tuanya mampu, justru mereka harusnya mensubsidi anak yang lain ketimbang mendapatkan. Betul. Jadi ini yang pertama. Yang kedua juga saya sepakat, ketimbang dibikin dapur yang jauh dari sekolah, sehingga ada isu keracunan karena makanannya udah dingin dan sebagainya. Kenapa nggak tadi pelaku warung dan sebagainya itu yang diberikan duit untuk mengurusi dapur, mengurusi makanan buat siswa. Dan tidak perlu ada investasi bangun dapur. Dan betul. itu secara productivity, kalau ilmu productivity nggak ada gunanya itu. Karena tidak menghasilkan nilai tambah yang baru. Dia hanya nilai tambahnya mungkin di capex dari membangun dapur. Tapi kan hal yang mereka lakukan lebih ke mengganti peranan dapur yang ada di sekolah sebelumnya. Betul. Dan pindah ke SPPG yang di sini. Jadi kalau kita bicara meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian, itu nggak terjadi. Baik. Mudah-mudahan saya salah, tapi kayaknya sih itu ya kita nggak dalam terjadi. konteks itu kita mencoba ini dari perspektif yang masuk akal Ya, ini ya. masuk akal karena sesuai dengan judul ini gitu ya. Dalam perspektif yang masuk akal, kira-kira harusnya begitu gitu ya. Yes. Buat apa kita membangun rumah di saat kita sudah punya rumah? Betul. Kan begitu ya. Dan Lebih itu baik maksudnya- uang itu dipakai untuk meningkatkan produktivitas. Dan itu yang terjadi untuk hampir banyak program. Misalnya MBG itu sebenarnya dulu ada program subsidi pangan atau apa yang telah dilakukan sebelumnya. Kenapa nggak itu aja yang ditambahkan, diperluas cakupan penerimanya? Iya. Atau juga untuk koperasi kan sebenarnya dulu udah ada BUMDes. Ya. BUMDes yang sebenarnya idenya juga Betul, menggerakkan betul, perekonomian lokal. betul. Kenapa nggak itu yang ya nggak semua sempurna ya, tapi kenapa nggak itu yang diperbaiki daripada bangun hal yang baru? Ngomong koperasi ini menarik gitu ya. Karena saya dulu pernah ngambil S2 di Eropa gitu ya. Salah satu dosen saya itu pakar koperasi dari Jerman. Dan dia banyak melakukan studi koperasi di Indonesia yang gagal, KUD. Waktu itu saya masih fresh graduate. Jadi nggak terlalu ngerti praktek lapangannya gitu ya. Ketika saya ditanya, menurut kamu KUD di Indonesia bagaimana? Saya nggak terlalu, setahu saya nggak banyak yang melakukan ada aktivitas ekonomi di sana gitu ya. Tahu nggak hasil kajian yang saya lakukan? Itu tahun 2002. 2002. Itu saya baru lulus gitu ya. Itu saya dibilangin, tahu nggak KUD di negara kamu itu hasil kajian saya bersama UI pada waktu itu, dia juga menyebutkan UI. Bahwasannya KUD itu bukan tempat melakukan aktivitas produktivitas ekonomi, tapi tempat main karambol sama tempat main pingpong sama catur kata dia gitu ya. Jadi nggak ada value added-nya. Nggak ada value added-nya. Nah, saya baru menyadari ini setelah rame-rame koperasi Desa Merah Putih ini. Memang ada beberapa koperasi kayak di Eropa yang berhasil. Tapi benang merahnya tadi itu. Apakah sebuah entitas pelaku ekonomi yang namanya koperasi atau perusahaan itu mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pemilik? Betul. Dalam konteks koperasi anggota. Benar. Nah, harusnya koperasi itu akan meningkatkan kesejahteraan kalau misalnya begini. Anggotanya adalah perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan selama ini kesulitan mendapatkan bahan baku yang biayanya murah. Betul.
Sehingga apa? Itu yang terjadi di Eropa, ada koperasi seperti itu. Betul, mereka Karena provide. kesulitan itu, Betul. bikinlah koperasi Betul. untuk mendapatkan suplai bahan baku yang murah dan terjamin selalu ada Dan gitu kualitasnya ya. bagus. Kualitasnya bagus. Hmm. Sehingga perusahaan-perusahaan ini jadilah maju semakin sejahtera Betul. dan dia juga membantu permodalan. Ya, Jadilah koperasi ini bukan apa-apa. Koperasi ini hanya menjembatani anggota, betul. bukan mesin produksi utama Betul. gitu ya. Betul. Satu hal yang kita tidak dapatkan di koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, ada koperasi yang juga selalu dijadikan contoh itu di New Zealand, di Swedia juga, gitu, di Switzerland gitu ya. Banyak koperasi susu. Hmm. Persoalannya apa? Persoalannya adalah peternak. Hmm. Ketika dia itu memerah susu dan jadilah susu, dijual pasti untung nggak? Hmm. Nah, untuk menjamin untung, Koperasi. dibikinlah koperasi susu. Untuk Ya. apa? Ya. Menstabilkan harga. Betul. Betul. Gitu ya, sehingga peternak ini tetap kaya gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba ada koperasi Desa Merah Putih, biayanya desa harus membayar utang 3 miliar Ya. gitu ya ke bank dan segala macam. Terus aktivitasnya apa? Aktivitasnya kayak Indomaret, Alfamart, Ya. jualan beras, jualan Ya. telur. Ya. Dan Ya. itu profit margin cuma 3% loh. Terus anggota mana yang akan lebih kaya? Anggota mana yang menjadi lebih makmur, lebih sejahtera dari aktivitas bisnis seperti ini? Ya. Dengan modal sampai 3 miliar tadi itu. Nggak bakal itu terjadi. Dan mungkin juga konsep koperasi kan dari anggota harusnya dimulai. Ya, Jadi bottom up gitu, Betul, bukan top betul. down. nggak perlu dipaksakan juga. Betul, dan mungkin juga konsep koperasi di daerah satu akan beda kebutuhannya dengan daerah di nelayan misalnya. Betul, Ya kan? betul. Koperasi Merah Putih di daerah yang didominasi lain-lain akan beda dengan yang di pertanian. Betul. Akan beda dengan daerah yang lain. Betul. Jadi ini yang kayaknya masih belum terlihat. Mm-mm. Nah, sayangnya kan duitnya udah banyak nih dipakai Mm-mm, buat mm-mm. koperasi Merah Putih. Kita pengen memastikan kalaupun duitnya udah keluar, ini bisa menghasilkan kegiatan yang produktif buat Mm-mm. ekonomi kita. Mm-mm. Jadi selalu bottom line-nya ke situ. Oke, pemerintah punya program yang sangat besar, Mm-mm. ambisius, good Mm. intention lagi-lagi. Tapi kita perlu memastikan gak hanya intentionnya yang good, tapi juga Mm. menghasilkan outcome yang juga bagus nantinya. Ya, terus kemudian menyambung itu, terakhir saya mendengarkan pemerintah mengumumkan lagi ini ya, termasuk menteri gitu ya, menteri Pak Zulas, menteri apa ya? Kepangan ya? Menteri Pangan ya, termasuk Pak Prabowo. Seingat saya dengerin YouTube juga ada yang ngomong bahwasannya Kopdes ini sebagai alat distribusi subsidi. Subsidi apa? LPG 3 kilo, subsidi BLT, subsidi macam-macam lah ya gitu ya, kartu Indonesia Pintar segala macam lewat situ. Subsidi melon misalnya begitu ya, atau sembako. Kalau melon selama ini berapa banyak aktivitas ekonomi? Saya nggak punya bisnis melon ya, bukan berarti saya takut kehilangan pekerjaan di situ, enggak, saya nggak punya bisnis itu. Jadi orang yang mengharapkan penghasilan dari jualan gas melon berapa banyak aktivitas ekonomi yang mengharapkan aktivitas dari situ. Kemudian juga misalnya subsidi sembako. Berapa banyak warung-warung juga mengharapkan dapat duit dari subsidi menjual subsidi sembako misalnya. Ini lagi-lagi artinya ada aktivitas ekonomi yang hilang. Di Batang enggak gimana. Pasti akan terjadi itu ya. Itu yang saya lihat ada kesalahan konsep mendasar gitu ya. Yang ini tadi kalau kita orang akademik berarti ini nggak pernah ada hipotesis yang diuji. Ya, dan memang proses policy makingnya pun nggak mengikuti kaidah itu mungkin. Iya, Jadi iya. kan kalau kita berangkat dari sebuah policy, isu utamanya apa gitu. Betul. Dan jadi berangkat dari problemnya apa, root cause-nya apa, terus nanti apakah intervensi yang dilakukan itu mengatasi root cause yang tadi. Atau juga problemnya mungkin adalah objektif dari program ini terlalu banyak. Jadi apakah ini untuk mengatasi masalah capital mobilization, apakah ini untuk mengatasi masalah distribusi barang, apakah ini untuk mengatasi perekonomian lokal. Kita juga akhirnya karena semakin banyaknya objektif jadi susah untuk fokusnya. Jadi kita melihat ada kontradiksi ini ya, antara keinginan besar yang kita siapapun akan 1000% setuju bahwa apa-apa yang dijanjikan Pak Prabowo, apa-apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam pidatonya, dalam janji-janji politiknya, semua 1000% bagus lah. Target pertumbuhan ekonomi 8%, kita di sektor harus menjadi swasembada energi, swasembada pangan, green economy, hilirisasi, nggak ada semua yang menolak itu ya.
Tetapi pada kenyataannya, in practical, menurut saya ini menerjemahkannya Ya. yang perlu dipertanyakan. Dan mungkin juga harus aware bahwa ambisi yang banyak juga harus diikuti dengan kemampuan yang ada gitu. Ini kan antara kemampuan dengan keinginan itu nggak match. Keinginan banyak, ya saya pengen ini, pengen itu, pengen sebagainya. Tapi kemampuannya terbatas. Karena tadi fiskalnya terbatas Iya. gitu. Ini kan bukan kayak mengurusi, even mengurusi perusahaan juga harus ada kaidah-kaidahnya kan. Betul, Nggak betul. mungkin ekspansi besar-besaran nanti tiba-tiba profit perusahaan jadi hancur gitu. Negara kan juga harus dikelola dengan baik gitu. Nah ini yang sebenarnya ditakutkan orang, sekian banyak program yang dalam tanda kutip bagus ini tidak disupport dengan tadi apakah dipikirkan dengan matang pelaksanaannya, atau juga apakah dipikirkan pendanaannya cukup atau enggak. Dan ini yang terjadi selama beberapa bulan terakhir kan, orang takut bahwa fiskal kapasitas kita terganggu karena adanya banyaknya keinginan pemerintah atau presiden sekarang gitu. Kalau kita mendengarkan statement beberapa kali yang dari Pak Purbaya, Menteri Keuangan ya, beliau seorang yang selalu pro growth, seolah-olah ingin memberikan kesempatan yang luas kepada swasta untuk tumbuh dan lebih produktif gitu ya, dan juga ingin memberikan banyak insentif gitu ya. Namun sampai hari ini kayaknya itu tidak efektif ya, bukan tidak efektif ya, belum menghasilkan sesuatu, belum optimal gitu ya. Kemudian yang kedua, sekarang yang disalahkan seolah-olah adalah kebijakan moneter yang tidak mendukung gitu ya. Saya juga berkali-kali kalau kita ini suku bunga bank, ya monetary ini kan harusnya bisa ditangkap oleh bank yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menarik uang supaya bisa berinvestasi kan gitu ya. Kita ini kalau pinjem duit pakai bunga normal gitu ya, kira-kira sekitar 12-13% lah di BUMN ya, Bank Himbara ya kira-kira. Kalau untuk bisnis ya, kredit investasi gitu-gitu ya. Bayangkan kita ini kalau Mas Jahen juga kalau mengerjakan proyek dapat untung 30% kan sudah keren ya. Profit di atas ya, margin gross margin 30% itu udah keren gitu ya. Kemudian kalau kita pembiayaan proyeknya kita itu pakai bunga bank normal 13%, berarti tinggal 17%. Kemudian kalau ini dipotong lagi pajak PPN 11%, tinggal 5%. Ya, 5% ya. 5%. Kemudian kena PPh 2%, Mas. Ya, tinggal 3%. Terus kita mau makan apa? Gaji karyawan berapa? Belum lagi terus kemudian kalau di laporan kalau proyek kita pemerintah ada apa namanya? Kalau kita mengerjakan proyek pemerintah itu juga ada ketentuan. Kita nggak boleh ngambil margin misalnya lebih dari 5% atau 10%. Itu malah lebih nggak make sense lagi itu. Gitu ya. Jadi apa yang salah dalam hal ini? Dalam konteks fiskal ini? Kalau fiskal memang yang selalu menjadi problem adalah satu, tax to GDP rasio kita yang sangat kecil ya. Jadi kalau data terakhir kan itu sekitar 9%. Jadi sangat terbatas kemampuan kita untuk generating more revenue from tax. Itu yang pertama. Yang kedua, memang semakin kesini debt service ratio kita semakin besar. Jadi beban, misalnya kita punya penerimaan nih, beban utangnya itu udah semakin besar, 20-an% sekarang. Jadi kalau Mas Farid punya pemasukan 10 juta, 2 jutanya udah harus dibayarkan buat bayar utang gitu. Dan problem yang ketiga adalah kita mungkin masih membutuhkan banyak sekali pendanaan buat program-program pemerintah gitu. Jadi akumulasi dari segala hal ini menyebabkan memang kita berdiri di sebuah fondasi yang cukup rapuh sebenarnya. Ya, karena nggak bisa dipungkiri role dari pemerintah kan tetap buat intervensi masuk ketika misalnya private-nya nggak mau masuk. Ya, dimana misalnya role government perlu di situ. Tapi untuk bisa hadir di sana kan pemerintah juga perlu pembiayaan pendanaan yang semakin besar. Nah, selain itu juga ketika kita bicara tax to GDP ratio yang semakin rendah, cost of fund-nya juga semakin tinggi. Kalau nanti misalnya suku bunganya semakin besar ya kan, cost of fund juga akan semakin berat, beban bagi pemerintah untuk issuing new government juga akan semakin besar gitu. Jadi nyambung di situ. Benar nggak sih bahwasannya Indonesia ini persoalannya salah satunya bank sentral yang tidak pro growth?
Kalau saya adalah proponen dalam bank sentral itu perlu balik ke tugas utamanya, yaitu menjaga stability over growth. Kenapa? Karena horizon dari berpikir bank sentral dengan pemerintah itu harusnya beda. Bank sentral kan apapun yang terjadi dia harus punya horizon yang lebih jangka panjang. Ya, kalau pemerintah mungkin horizonnya akan pemerintah misalnya 5 tahun gitu. Jadi nggak match nih antara horizonnya bank sentral dengan pemerintah. Itulah kenapa dibutuhkan bank sentral yang lebih independen. Karena kalau dibalik, misalnya krisis nih, krisis bank sentral juga nggak bisa disamakan horizonnya dengan pemerintah. Karena pemerintah mungkin harus menunggu apakah ini menunggu persetujuan dari yang lain dan sebagainya. Bank sentral karena independen dia bisa memutuskan. Kita harus intervene, kita harus mengubah stance-nya. Dan banyak studi Mas Farid, once central bank itu tidak independen, ini kan terkait dengan independensi bank sentral. Ketika bank sentral yang nggak independen, gimana cara measure-nya? Misalnya mudah bagi pemerintah untuk memecat gubernur, ya itu ada indeksnya. Atau misalnya gubernur bank sentral itu dipilih dengan cara yang nggak lewat fit and proper test, langsung ditunjuk presiden, kamu jadi gubernur bank sentral. Nah, ada studi yang menunjukkan ketika itu terjadi, ketika independence dari bank sentral itu semakin kurang, itu akan menyebabkan inflasinya overshooting, semakin meningkat, stabilitas perekonomian jadi tidak baik. Ini kan yang kita nggak ingin. Dan nggak usah jauh, 20 berapa tahun yang lalu ya, 28 tahun yang lalu kita mengalami hal yang sama. Ketika bank sentral yang nggak independen, maka itu juga awal dari adanya krisis ekonomi. Ya banyak faktor yang lain ya, tapi salah satunya adalah tidak independennya bank sentral. Jadi ketika bank sentral perlu mengintervensi, misalnya rupiahnya udah melemah, tapi pemerintahnya bilang jangan, atau ada intervensi khusus, maka pilihan kebijakannya menjadi semakin terbatas gitu. Nah ini yang sangat-sangat kita wanti-wanti bahwa independensi itu penting. Kenapa ini penting? Karena nanti ketika orang melihat kebijakan yang diambil oleh bank sentral itu, apakah tujuannya simply untuk evidence based, jadi maksudnya adalah untuk generating ekonomi, atau simply untuk membantu pemerintah yang nggak mampu membayarkan cicilan utangnya. Jadi ilustrasinya gini, kalau BI nurunin suku bunga, kan kita berpikir ini tujuannya untuk boost perekonomian, karena suku bunga rendah kan orang berani untuk investasi, ekonominya tumbuh. Tapi cara melihat yang lain adalah kemungkinan besar bank sentral menurunkan suku bunga karena beban utangnya udah semakin meningkat. Ya, jadi ini menjadi blur nanti apakah tujuannya untuk perekonomian atau fiscal dominance untuk mengatasi masalah beban utang yang semakin meningkat. Apakah Mas Jahen setuju gitu ya? Saya kalau membaca dari yang disampaikan Mas Jahen, fungsi bank sentral adalah untuk stabilitas, gitu ya. Dengan sementara fungsi dari pemerintah dalam hari ini Presiden dan Menteri Keuangan adalah untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian, economic development, gitu ya. Nah, Indonesia itu adalah yang di awal tadi statement saya di awal, negara yang masih menengah cenderung miskin gitu ya. Kalau bank sentralnya tidak pro growth ya, kemudian pemerintah mau pro growth juga tidak disupport dengan ekosistem keuangan, ya kita nggak akan kemana-mana Mas. Mungkin pertanyaannya, ada nggak contoh negara lain yang tumbuh karena bank sentralnya pro growth? Vietnam? China? Minimal. Jadi kalau kita lihat misalnya East Asian countries, Korea Selatan, apakah dia tumbuh karena bank sentralnya tidak independen, atau dia tumbuh karena governmentnya bikin policy yang channeling funding ke mungkin perusahaan? nggak independen juga sekaligus pro growth. Nggak, karena kalau udah nggak independen, kalau independen dan pro growth itu kan kayak trilema yang nggak mungkin dipenuhi ya. If you're independent, misalnya kalau kondisi ekonomi lagi jelek, apakah dia harus insist untuk selalu pro growth? Nah itu yang jadi problem ya. Betul. Jadi betul. Independensi itu yang sangat dibutuhkan, dan biarkanlah pertumbuhan ekonomi menjadi tugasnya sisi yang lain, ini sebelah. Moneter cukup memberikan stability, karena justru stability itu pun mahal kan. Iya. Orang kalau misalnya investasi kan nggak juga suka adanya fluktuasi. Mereka butuh stability, fiscal stability, monetary stability. Semakin bergejolak, orang akan semakin takut untuk masuk ke suatu negara. Jadi kalau balik lagi tadi contoh, ada nggak negara yang bank sentralnya
juga pro growth dan juga not independent and pro growth. Tadi Singapura apakah itu ya kan? Terus Korea Selatan, Iya. negara Eropa, tapi contoh yang gagal banyak. Latin America countries, ya kan? Argentina dan sebagainya itu kan ketika bank sentral yang nggak independen, hancurlah semua. Gitu. Ya saya cenderung poinnya adalah yang penting independen. Independen penting. Yang penting Betul. independen dulu gitu ya. Bahwa cuma gini Pak, kalau jadi Pak, gini Mas, kalau misalnya semakin banyak objektif bank sentral, balik lagi horizonnya kan terbatas. Betul. Jadi kalau misalnya horizonnya terbatas dan nggak match dengan pemerintah, nanti ada isu mismatch policy antara monetary dengan fiskal. Apa yang mungkin bisa dibantu oleh sisi moneter adalah macroprudential policy-nya. Jadi bukan terkait dengan suku bunga, cetak uang, tapi lebih ke macroprudential policy yang semakin pro terhadap kemauan pemerintah. Ya kalau saya sebagai pelaku ekonomi, saya ingin bank sentral itu independen, harus itu mutlak. Wajib. Kalau suruh milih antara tidak independen tapi pro growth gitu ya, dengan independent stable, ya mendingan independent stable. Tapi kalau boleh memilih lagi gitu ya, kalau bisa independent dan pro growth. Tapi pada kondisi tertentu memang dia harus lebih memilih stability. Cuma saya selalu meng-highlight bahwasannya Indonesia itu negara yang kalau nggak pro growth ya kita nggak kemana-mana gitu ya. Ya mungkin isunya adalah kalau kita tumbuh 5%, waktu untuk menjadi negara berpenghasilan tingginya akan lebih panjang. Jadi mungkin akan tua sebelum kaya. Jadi kita tua dulu sebelum kaya. Tapi yang paling penting kan bukan hanyalah angka pertumbuhannya, tapi apakah pertumbuhannya berkualitas. Kalau sekarang 8%, tapi simply karena pemerintah injeksi banyak buat bangun program-program yang bombastis, kan nggak ada gunanya juga. Mendingan kita mungkin tumbuh 5-6%, tapi masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Mereka bisa dapetin gaji yang lebih tinggi. Mereka bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang bagus, dapat fasilitas kesehatan lebih baik gitu. Ketimbang growth-nya tinggi, tiba-tiba habis setelah itu pusing nyari pendanaan. Kalau itu memang harus agak, kalau kita hanya tumbuh 5% PDB per kapitanya gitu ya, mau sekolah lebih bagus susah juga Mas. Betul, tapi at least tumbuh. Yang bahaya kan dia naik signifikan, nanti tiba-tiba drop karena ekonominya udah babak belur. Satu contoh mungkin ya, Malaysia itu harusnya bisa menjadi negara income tinggi 5 atau 6 tahun yang lalu. 2020 targetnya. Betul. Tapi kenapa mereka melambat? Karena isu macroeconomic instability. Betul. Waktu itu. Jadi justru macroeconomic instability itu pun membantu negara untuk mencapai tujuannya. Kalau makronya nggak stabil seperti sekarang nih ya, itu mungkin akan menunda waktu kita atau memperlama waktu kita untuk bisa capai ke pertumbuhan income yang lebih tinggi tadi. Nah, apakah itu yang kita inginkan gitu? Iya. Ya kan? Jadi kita baru menyadari bahwasannya kita punya keinginan yang banyak gitu ya. Dan intensinya bagus. Intensinya bagus. Dan kita itu sebenarnya ya memang kita melihat China tiba-tiba dari negara miskin menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Kita ngelihat Vietnam yang sebelumnya jauh di bawah kita, tiba-tiba nyalip kita, bahkan sepak bolanya juga membantai kita gitu ya. Tiba-tiba gitu ya. Terus kemudian kita merasa tiba-tiba ketinggalan jauh tiba-tiba. Masa kita nggak mampu seperti itu? Itu satu tekanan moral ekonomi karena kondisi global yang tidak bisa kita hilangkan. Sehingga seolah-olah kita ingin berlari cepat, ingin mengejar itu gitu ya. Saya sepakat. Jadi kita tuh perlu gak hanya tumbuh ya, tapi tumbuh yang berkualitas. Betul. Jadi bukan hanya tumbuh karena injeksi government spending naik tiba-tiba 17% gitu. Investasi buat corporation naik, tapi tidak tertransaksikan ke dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Nah, jadi Mas Jahin, kira-kira dengan pertumbuhan ekonomi kemarin Q1 5,69, Q2 5,29. Q3 Q4 kira-kira optimis di berapa kira-kira kita? Kita selalu salah proyeksi forecast sekarang. PM kemarin kita 4,8. Tapi kalau kita lihat tren ya, ini kan pemerintah upfront semua ya. Q1 Q2 government spending dinaikin buat bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi.
mungkin akan sulit untuk mendapatkan hal yang sama di Q3 Q4 unless ada effort spesial yang dilakukan Ada pemerintah. doping baru ya. Nah, saya Dopingnya nggak sudah tahu. diambil duluan soalnya. Kalau celutukan saya dengan teman-teman itu, ini daging semua atau pakai lemak nih? Iya, iya. Kalau pakai lemak mungkin bisa gitu, tapi Hmm. kalau daging semua mungkin akan semakin berat pertumbuhan. Saya kalau balik dari pelajaran ilmu ekonomi itu kayaknya mengejar target 8% itu almost impossible gitu ya, 2029. Dan saya rasa orang Tapi semakin kalau saya sebagai pelaku ekonomi pengen. pengennya segitu Iya, gitu ya, iya. pengennya segitu gitu ya. Jadi dengan melihat kita tahun 2026 ini kayaknya Q4 nggak mungkin tercapai gitu ya. 2027 kayaknya nggak semudah itu dengan tekanan perdagangan global Ya. yang semakin berat, kemudian tekanan global juga nggak akan mudah gitu ya. 2028 udah sibuk kampanye apa segala macam, kayaknya pesimis gitu. Gimana Mas Sayan? Ini agak susah sih tercapai. Agak susah ya. Apalagi tadi benar kata Mas Farid, ada tantangan dari war ya. Jadi domestiknya seperti ini, globalnya juga outlooknya kan nggak cukup positif ya. Masih tumbuh cuma nggak setinggi yang diharapkan. Jadi ada both pressure from domestic and also external. Ya, kita pengen tetap tumbuh lah ya, tumbuh. Tapi kalau mencapai 8%, lagi-lagi effortnya mungkin akan sangat. Ini kan 5 ke 8, 3 percentage point kenaikan. Betul. Ini ada 3% dari existing PDB kita. Kira-kira dari mana gitu? Iya, kira-kira sekitar 60% dari existing PDB gitu ya. Betul. Berat sekali gitu ya. Betul. Yang terakhir Mas Cahen ya. Ini kita tadi selalu membahas dari perspektif ekonomi gitu ya. PDB. Masyarakat bawah, masyarakat awam itu sebenarnya nggak penting, nggak mikirin PDB gitu ya. Yang penting pendapatan saya naik, yang penting bayar sekolah murah, yang penting makan, yang penting anak saya lulus sekolah dapat pekerjaan gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini yang urgent, yang penting dilakukan oleh pemerintah apa? Ini berat pertanyaannya nih. Urgent itu satu mungkin yang sangat krusial ya. Gimana caranya? Saya cukup concern dengan isu ketenaga kerjaan sekarang. Jadi upaya dari pemerintah satu memastikan sektor-sektor perekonomiannya masih bisa tumbuh dan meng-create banyak jobs, nggak hanya jobs tapi good jobs. Pekerjaan yang mampu memberikan upah yang layak sehingga tadi anaknya bisa sekolah mendapatkan kehidupan yang layak. Ini lewat jalur apa? Satu mungkin lewat jalur manufacturing ya. Jadi pemerintah tetap harus mengencourage, membuka peluang bagi banyak pelaku usaha untuk berkembang lebih besar. Kalau sekarang kan dengan kehadiran Danantara, Popdes dan sebagainya, kesannya adalah ini mengambil peranan dari private sector. Kita butuh banyak entrepreneur karena kan entrepreneur lah yang akan menghasilkan banyak kerjaan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua juga pemerintah dalam hal ini perlu untuk mengekspand pasarnya. Jadi tipikal rekomendasi dari ekonom adalah masuk ke dalam global value chain. Jadi produk-produk kita itu bukan diannya bukan untuk domestic market sebenarnya, tapi untuk serve bigger market. Betul. Karena kalau kita selalu terbelenggu dengan 250-300 juta penduduk, di luar sana ada sekitar 6-8 miliar orang yang kita bisa serve. Pasarnya makin besar. ASEAN saja besar sekali. Iya, ASEAN lebih besar. Jadi itu mungkin, dan itu bisa dilakukan dengan mengembangkan sektor jasa kita. Betul. Kita punya banyak penduduk yang punya kualitas. Bahasa Inggris kita mungkin nggak jauh kalah lah dengan negara lain, khususnya di kota besar ya, dan itu mungkin menjadi agen kita nanti untuk menjadi salah satu pendorong perekonomian. Dan terakhir tentunya memperbaiki bisnis climate dan juga aturan hukum. Karena kalau misalnya baru setahun 2 tahun beroperasi tiba-tiba ada ketidakpastian, ada aturan yang berubah, siapa sih yang mau menanamkan duitnya di daerah ataupun di tempat yang memberikan ketidakpastian. Misalnya kalau punya duit misalnya $10 miliar misalnya, ya nggak tahu entah kapan pernah tercapai, tapi saya pasti memastikan bahwa ketika saya taruh duitnya itu nggak jadi masalah. Ada return dari investment saya kan. Kalau duitnya malah nyungsep kan, ya mendingan ke negara lain yang memberikan kenyamanan dan kepastian. Jadi itu mungkin fokus yang perlu dihasilkan, dan mudah-mudahan nanti tertranslasikan ke dalam banyak kegiatan ekonomi yang lebih produktif, yang lebih baik, sehingga economic growth diartikan ke dalam economic development dalam
dalam kehidupan kita. Mas Jahen, menarik. Saya kepingin diskusi lebih panjang lagi, tapi waktu kita terbatas. Gak keras. Ya, ini luar biasa. Bicara ekonomi itu memang menarik gitu ya. Apalagi kita membicarakan hal-hal yang memang ini relate dengan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita gitu ya. Dan memang harus ada transformasi mendasar ya itu di tengah kondisi yang tidak mudah seperti sekarang. Yes. Ya. Kepada pemirsa Masuk Akal, saya ingin tanya kepada teman-teman semuanya, apakah kalian yakin dari diskusi panjang lebar kita kali ini, apakah kalian yakin bahwasannya yang pertama, kita bisa menuju Indonesia Emas 2045 dengan target menjadi negara berpenghasilan tinggi atau menjadi negara maju? Yang kedua, apakah kita yakin, kalian yakin bahwa kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 8% 2029? Dan yang berikutnya, apakah kalian yakin bahwasannya MBG, Koperasi Desa Murah Putih, itu menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi kita menuju 8%? Beri komentar kalian di bawah. Dan kalian yang suka dengan konten Masuk Akal, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan konten kita. Bersama saya Farid Subhan, sampai berjumpa kembali di konten Masuk Akal selanjutnya. Salam Masuk Akal. Terima kasih. Terima kasih Mas Jahen.